Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Ada kabar gembira nih buat para ASN yang berminat berkarir dalam jabatan fungsional. Beberapa instansi pembina kembali membuka kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dan mengikuti proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional baik melalui in-passing maupun melalui proses perpindahan. Di video kali ini kita akan bahas tentang informasi mengenai kesempatan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional baik melalui in-passing maupun proses perpindahan. Nah, sebelum membahas itu, kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana sih mekanisme proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang sudah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 dijelaskan ada 4 mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Yang pertama adalah pengangkatan pertama, kemudian yang kedua adalah penyesuaian atau in-passing, ketiga perpindahan dari jabatan lain, dan yang keempat promosi. Pengangkatan pertama biasanya diperuntukkan kepada formasi CPNS. Jadi pengangkatan pertama ini bagi pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang diangkat melalui seleksi penerimaan CPNS. Ya, jadi dari proses dia melamar, sudah melamar formasi jabatan fungsional, kemudian diangkat CPNS, dan diangkat 100% PNS, langsung diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasinya. Ini adalah mekanisme pengangkatan pertama. Kemudian yang kedua, mekanisme melalui penyesuaian atau in-passing. Beberapa waktu yang lalu pemerintah membuka kesempatan pengangkatan jabatan fungsional melalui mekanisme in-passing. Kebijakan in-passing nasional ini berakhir pada bulan April tahun 2021. Ya, namun saat ini ada beberapa instansi pembina jabatan fungsional yang masih membuka kesempatan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui proses in-passing ini. Biasanya instansi pembina tersebut memang mungkin baru membuka jabatan fungsional baru ya sifatnya, atau mungkin ada kebijakan untuk pengisian kekosongan kebutuhan formasi tentang jabatan fungsional tersebut. Pengangkatan yang ketiga adalah perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain ini biasanya dialokasikan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional yang sebelumnya pegawai tersebut menduduki jabatan lain. Persyaratannya hampir sama dengan in-passing, dia harus mengikuti uji kompetensi, harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tersedianya formasi, kemudian ada ketentuan mengenai batas usia, pengalaman pada bidang yang sama minimal 2 tahun, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah promosi. 4 mekanisme pengangkatan ini sebetulnya sudah dibahas dalam video di channel ini pada video sebelumnya. Nah, yang kelima ini adalah yang baru ya. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah melakukan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Ya, di mana pejabat administrator dan pejabat pengawas itu disetarakan ya, kalau di lingkup pemerintah daerah disetarakan dari jabatan administrator itu ke dalam jabatan fungsional madya, sedangkan jabatan pengawas disetarakan ke dalam jabatan fungsional ahli muda melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Nah, kebijakan ini adalah merupakan salah satu upaya penyelamatan kepada pejabat struktural yang karena dampak penyederhanaan birokrasi ya, sehingga harus disetarakan, diselamatkan melalui mekanisme penyetaraan pengangkatannya ke dalam jabatan fungsional. Artinya proses pengangkatannya mengabaikan seperti pengangkatan yang ada dalam proses pengangkatan jabatan fungsional sebelumnya, yaitu tadi harus ada uji kompetensi, formasi, dan seterusnya. Nah, berikutnya apa saja yang membuka kesempatan untuk melakukan uji kompetensi ini.
Di antaranya ada 4 kebijakan baru terkait dengan jabatan fungsional ini. Yang pertama yaitu uji kompetensi untuk jabatan fungsional bidai suara. Yang kedua uji kompetensi untuk jabatan fungsional perencana. Yang ketiga in-passing jabatan fungsional analis hukum. Dan yang keempat adalah perhitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Yang pertama, uji kompetensi bidai suara. Dasar surat edarannya adalah berdasarkan surat dari Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara, selaku instansi pembina Japung Bidai Suara. Nomor suratnya 396-DD-GFT.05.02 tanggal 27 Januari 2022 ya. Perihalnya adalah jadwal uji kompetensi jabatan fungsional bidai suara tahun 2022. Jadi di dalam surat ini dijelaskan bahwa instansi pembina jabatan fungsional bidai suara dalam hal ini adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN membuka kesempatan kepada PNS yang berminat untuk diangkat dalam jabatan fungsional bidai suara untuk mengikuti uji kompetensi. Dalam surat tersebut, Lembaga Administrasi Negara memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional bidai suara. Uji kompetensinya ini adalah untuk proses kenaikan jenjang atau untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional bidai suara. Nah, yang kedua adalah uji kompetensi untuk jabatan fungsional perencana. Dasarnya adalah berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor suratnya tanggalnya adalah 10 Januari 2022, perihalnya pendaftaran uji kompetensi jabatan fungsional perencana tahun 2022. Jadi hampir sama dengan uji kompetensi bidai suara. Kesempatan uji kompetensi perencana juga diperuntukkan bagi yang akan naik jenjang, jabatan fungsional perencana yang akan naik jenjang maupun yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Nah, kesempatan untuk diangkat dalam jabatan fungsional yang ketiga adalah terbukanya in-passing untuk jabatan fungsional analis hukum. Dasar suratnya adalah surat Sekretaris Jenderal kepada Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini nomornya dan tanggalnya tanggal 27 Januari tahun 2022. Perihalnya pembukaan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional analis hukum gelombang kedua. Dan yang terakhir yaitu informasi tentang jumlah kebutuhan jabatan fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Dasarnya adalah berdasarkan surat Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nomornya ini ya, tanggal 31 Januari 2022. Perihalnya adalah jumlah kebutuhan jabatan fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di instansi pusat dan daerah. Jadi dalam surat tersebut instansi pemerintah daerah diminta menyusun analisis kebutuhan formasi tentang jabatan fungsional adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Nah, berdasarkan data kebutuhan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan kesempatan pembukaan in-passing untuk pengisian jabatan fungsional tersebut. Nah, sekali lagi perlu kami informasikan bahwa kebijakan ini ya pelaksanaan pengisiannya sesuai dengan kesiapan instansi masing-masing. Jadi mungkin di instansi Bapak Ibu nanti bisa dikonfirmasi apakah misalnya untuk proses pengisian bidai suara itu dilaksanakan atau tidak, karena berpengaruh tadi dengan ketersediaan formasi. Kalau memang formasinya ada mungkin dibuka, tapi kalau formasinya tidak ada ya mungkin belum dibuka untuk saat ini. Begitu juga untuk jabatan fungsional lain. Nah, uji kompetensi ini bagi pegawai negeri sipil memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu diperuntukkan bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain atau melalui in-passing. Ya, jadi ketika akan diangkat jabatan fungsional melalui in-passing atau perpindahan dari jabatan lain, seorang PNS harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Nah, uji kompetensi yang kedua diperuntukkan terhadap pejabat fungsional yang akan promosi melalui kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Misalnya, posisi saat ini jabatan fungsional itu berkedudukan pada jabatan fungsional ahli muda. Nah, dia akan naik ke jenjang ahli madya. Maka proses kenaikan jenjang itu bisa dilakukan setelah pejabat fungsional ahli muda tersebut mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kemudian baru nanti akan dinaikkan satu tingkat. Kemudian uji kompetensi jabatan fungsional bagi Widya Iswara, ya tadi sudah dijelaskan instansi pembinaannya dari LAN-RI. Waktu pelaksanaannya dari mulai sekarang nih Februari sampai Oktober 2022. Di mana proses pendaftarannya bisa dicek di aplikasi siwilan.go.id, Sistem Informasi Widya Iswara ya. Kemudian perencana itu instansi pembinaannya adalah Kemen PPN Bappenas ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Waktu pelaksanaannya pada bulan April sampai dengan November 2022 untuk uji kompetensinya. Tapi proses inventarisasi, pendaftaran, pengajuan permohonannya sudah dimulai dari sekarang. Di mana pengusulannya melalui aplikasi pusbindiklatren.bappenas.go.id. Nah, surat penawarannya tadi sudah dijelaskan di atas ya, disampaikan kepada instansi pusat dan instansi daerah, Kepala Biro Kepegawaian maupun Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, dan BKPD ya. Jadi yang mengurusi tentang kepegawaian. Lalu apa persyaratan uji kompetensi untuk mengikuti uji kompetensi untuk jabatan fungsional Widya Iswara? Yang pertama adalah persyaratannya itu tersedianya formasi kebutuhan jabatan fungsional Widya Iswara di instansi. Jadi yang paling utama adalah tersedianya formasi. Apa sih formasi? Formasi ini adalah tempat yang akan diduduki nanti oleh pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional. Sebagai contoh misalnya formasinya untuk Widya Iswara ahli muda misalnya, maka itu bisa diisi oleh menduduki pangkat golongan 3D misalnya. Maka nanti diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli muda setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi tentunya. Nah, berapa kebutuhannya? Misalnya kebutuhannya formasinya ternyata di instansi tersebut hanya 2 orang. Ya, maka hanya bisa mengangkat untuk 2 orang tersebut. Pendidikan minimal S2, kemudian lulus seleksi internal di instansi pengguna. Jadi biasanya untuk Widya Iswara sebelum diajukan ke instansi pembina dalam hal ini LAN, pihak instansi melakukan seleksi internal dulu. Jadi dari beberapa orang pelamar diseleksi, mungkin dari sisi micro teachingnya, kemampuan menyusun bahan ajar dan sebagainya. Setelah lulus seleksi secara internal baru diusulkan ke instansi pembina untuk diikutkan dalam proses uji kompetensi. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan dan atau penjaminan mutu pelatihan minimal 2 tahun akumulatif. Dan yang ketiga adalah melengkapi dokumen persyaratan pengusulan yang telah ditentukan. Nanti ini bisa dicek ke PIC ya. Biasanya Widya Iswara itu Japung Widya Iswara atau dari lembaga administrasi negara itu menunjuk PIC di masing-masing instansi untuk proses pengurusan jabatan fungsional Widya Iswara ini. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional perencana, persyaratannya adalah yang pertama mengajukan surat usul yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama atau Eselon 2 yang bertanggung jawab mengenai kepegawaian. Jadi ada surat usulan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon 2 atau JPT Pratama yang menangani urusan kepegawaian. Atau kepala BKPSDM, mungkin ya BKD dan sebagainya. Kemudian menyertakan surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana yang ditandatangani oleh serendahan JPT Pratama yang menangani kepegawaian. Jadi kembali lagi harus ada formasinya, harus tersedia tempatnya, harus ada slotnya. Yang ketiga adalah PNS 100% dengan pangkat golongan minimal penata muda 3A, pendidikan minimal strata 1 atau diploma 4 dari semua disiplin ilmu. Jadi ini bagi yang akan diangkat dalam pengangkatan pertama ya sebagai jabatan fungsional. Dari CPNS mendapat SK PNS 100%, kemudian diangkat dalam jabatan fungsional perencana. Kemudian yang keempat, bagi perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan,
wajib melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dan salinan penetapan angka kredit atau pak terakhir. Jadi untuk naik jabatan itu ada 2 syarat yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah SK pengangkatan dalam jabatan fungsional perencananya serta pak terakhir. Nanti di situ akan terlihat angka kreditnya apakah sudah memenuhi atau tidak untuk naik jabatan. Dan yang terakhir adalah melengkapi dan mengisi data-data sesuai dengan formulir isian online yang ada di halaman tadi Pusbindiklatren Bappenas. Ya, ini persyaratan secara umumnya. Kemudian dalam proses uji kompetensi widaiswara maupun perencana ada ketentuan batas usia yang harus dipenuhi. Untuk widaiswara misalnya, bagi widaiswara ahli pertama dengan pangkat golongan penata muda 3B, penata muda tingkat 1 3B, itu minimal usianya 52 tahun 3 bulan. Sedangkan bagi widaiswara ahli muda dengan pangkat golongan ruang penata 3C, maksimal usia adalah 5 tahun 3 bulan sama. Dan untuk widaiswara ahli madya dengan pangkat golongan ruang minimal pembina 4A, itu masa batas usianya adalah 54 tahun 3 bulan. Dan bagi jabatan widaiswara ahli utama, bagi jabatan pimpinan tinggi atau JPT dengan pangkat golongan minimal pembina utama madya 4D itu 59 tahun 3 bulan. Dan untuk widaiswara ahli utama bagi jabatan fungsional ahli utama lain yang melalui mekanisme perpindahan nih dengan pangkat golongan ruang minimal pembina utama madya 4D, maksimal usianya adalah 62 tahun 3 bulan. Sedangkan untuk perencana, bagi PNS yang akan mengikuti kompetensi dengan tujuan memenuhi persyaratan alih atau perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional perencana, batas usia setinggi-tingginya adalah 51 tahun bagi yang akan menduduki perencana ahli pertama. 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana madya, dan 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama. Tentu dalam proses pengangkatan bagi JPT yang akan mengikuti perpindahan jabatan sesuai ketentuan Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 26 Februari 2018. Kemudian syarat yang kedua adalah melampirkan surat keterangan memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsung, minimal JPT Pratama. Jadi ada surat keterangan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjalankan tugas atau memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan minimal 2 tahun akumulatif ya. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan ke dalam JPT jabatan fungsional perencana selambat-lambatnya 6 bulan sejak lulus uji kompetensi. Jadi nanti pada saat pegawai yang diusulkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi dalam waktu rentang 6 bulan itu harus segera diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana. Itu kira-kira maksud dari poin 3. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah kesempatan in-passing mengisi jabatan fungsional analis hukum. Ini instansi pembinanya adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, waktu pelaksanaannya sampai dengan bulan Juli 2022. Ya, aplikasinya bisa diakses di in-passing jabatan fungsional kemenhukham.go.id. Kemudian syarat penyesuaian atau in-passing dalam jabatan fungsional analis hukum yaitu yang pertama adalah berstatus sebagai PNS, kedua memiliki integritas dan moralitas yang baik, ketiga sehat jasmani dan rohani, kemudian berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4, memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 tahun, serta berusia paling tinggi 56 tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli pertama dan ahli muda, dan 58 tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli madya. Yang terpenting yaitu mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ini persyaratan untuk in-passing, mengikuti in-passing dalam jabatan fungsional analis hukum. Jadi kalau di antara
Bapak dan Ibu berminat untuk menjadi fungsional analis hukum, ini bisa mengikuti proses inpassing ini, bisa dicek di websitenya inpassing.japung.kemenhukam.go.id. Nah, yang terakhir adalah surat edaran tentang penentuan jumlah kebutuhan jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Dalam surat edaran ini disampaikan bahwa dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, di bagian ketiga paragraf 4 tentang pengangkatan persyaratan jabatan fungsional dinyatakan bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki. Kemudian dalam surat edaran tersebut dijelaskan juga bahwa telah ditetapkan jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Permenpan RB nomor 11 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai instansi pembinanya. Yang ketiga, dalam waktu terdekat akan dilaksanakan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian atau inpassing. Ada dua di instansi pusat dan daerah. Untuk dapat mengikuti penyesuaian inpassing instansi pusat daerah harus memiliki kebutuhan Adiatama. Nah, jadi dalam waktu dekat menindaklanjuti dari surat edaran ini setelah diinventarisasi kebutuhan formasi analisis jabatan analis hubungan kerjanya, akan dibuka kesempatan inpassing atau pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di instansi pusat dan daerah tahap 2, karena tahap pertama dilakukan pada tahun 2021 setelah ditetapkannya Permenpan RB nomor 11 tahun 2021 itu. Namun masih terbatas gitu ya untuk instansi pusat. Nah, sekarang dibuka bagi instansi daerah juga. Kemudian, perhitungan kebutuhan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2001 tentang pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Nah, hasil perhitungan kebutuhan Adiatama ini dikonsultasikan dengan instansi pembina untuk memperoleh rekomendasi sebagai dasar dalam usulan kebutuhan aparatur sipil negara berdasarkan surat edaran Menpan RB ya, nomor B528 MSM 0100 tahun 2018, bahwa atas dasar rekomendasi dari instansi pembina, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan evaluasi terhadap usulan dari pejabat pembina kepegawaian, memperhatikan peta jabatan dan analisis beban kerja instansi yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Setelah turun rekomendasi dari Menpan tentang formasi tersebut, maka nanti bisa diisi melalui proses inpassing. Nah, demikian informasi tentang kesempatan mengikuti uji kompetensi dalam rangka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Ada dari jabatan fungsional bidai suara, kemudian jabatan fungsional perencana, analis hukum, dan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Untuk lebih jelasnya, informasi ini bisa menghubungi unit kerja yang membidangi kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila materi ini bermanfaat, dan juga tonton video-video lainnya. Terima kasih.